Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya sangat meyakini akan firman Tuhan yang Alkitab katakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Yesus hadir di situ. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya berdiri menyampaikan firman Tuhan. Saya dari awal memang sudah berpikir ini ada ketua MD di sini. Lalu kok saya didelegasikan, disuruh untuk melayani Tuhan. Tapi saya percaya bahwa apapun itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Saya terlalu yakin Roh Kudus ada di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 107. Kitab Mazmur pasal 107. Kita akan baca ayat 23 sampai ayat yang ke-30 dengan satu tema sederhana. Kristus adalah jaminan pengharapan di tengah badai kehidupan. Kristus adalah jaminan pengharapan di tengah badai kehidupan. Puji Tuhan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Saya punya kebiasaan kalau di tempat pelayanan saya selalu mengundang jemaat untuk bisa sama-sama berdiri dan membacakan ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Bisa kita bergantian membacakan ayat ini? Bisa? Minta maaf Bapak Gembala. Saya membaca ayat yang ke-23, saudara bisa membaca ayat yang ke-24 dan seterusnya, kita bergantian sampai ayat 30. Yang saudara yang punya Alkitab ya baca di Alkitab suci dan bisa juga baca di depan dengan bergantian. Puji Tuhan. Saya akan baca dalam Alkitab saya terjemahan baru, dikatakan begini. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka Ia berfirman, maka dibangkitnya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Puji Tuhan, terima kasih, silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pemazmur menulis, menyampaikan firman Allah ini adalah mengangkat tentang pengalaman para pelaut yang melakukan perdagangan di tengah samudera dalam menghadapi badai yang sangat dahsyat.
tentu secara rohani ada suatu alasan kenapa pemazmur mengangkat pengalaman para pelaut ini yang menghadapi badai. Saudara-saudara, saya sangat meyakini firman Allah bahwa di dalamnya ada suatu pesan-pesan rohani yang terkandung diuntukkan bagi bangsa Israel, diuntukkan bagi umat-umat Tuhan, dan juga diuntukkan bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24. Ini mengisyaratkan bagaimana di tengah badai dalam pekerjaan Tuhan, di tempat yang dalam, kalau para pelaut ini dianalogikan, yang adalah merupakan gambaran dari anak-anak Tuhan, yang merupakan gambaran dari kehidupan saudara dan saya, yang menghadapi berbagai macam tekanan hidup dalam setiap usaha pekerjaan kita, dalam penurutan kita kepada Tuhan. Kita tidak seperti melewati jalan tol yang katanya tidak punya hambatan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan sebagaimana para pelaut itu di tengah-tengah samudera, dalam semua kegiatan aktivitas mereka, karena di sini disebut ada perdagangan di sini, ada usaha di sini. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kalau digambarkan hidup kita seperti ini, bekerja bagi Tuhan, saudara, di dalamnya tentu kita menghadapi badai-badai kehidupan yang sangat menakutkan. Di dalam ayat yang ke-24 ini memberikan satu keyakinan dan pemahaman kepada kita semua bahwa para pelaut itu tidak mampu menghadapi gelombang, menghadapi ombak, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi angin yang ada di samudra raya itu. Mereka tidak mampu mengalahkan itu, saudara. Dan ini menyiratkan dan merupakan satu pesan Allah bagi saudara dan saya, bahwa sehebat apapun para pelaut itu, sehebat apapun anak-anak Tuhan itu, saudara, mereka tidak akan pernah mampu menaklukkan badai itu. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita melihat dunia di akhir zaman ini, saudara, tentu dilihat dari kacamata rohani, pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan itu dipenuhi, diwarnai dengan badai-badai di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menaklukkan badai hidup ini? Tapi saudara dan saya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Karena kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan begini, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Artinya bahwa sesungguhnya badai pun, ombak pun mendengar perintah dari Yang Maha Kuasa. Dialah Yesus itu. Ini jaminan bagi orang percaya, jaminan bagi kekristenan kita, jaminan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mendengar dunia sekarang ini sejalan dengan
perkembangan ilmu teknologi yang begitu canggih dan sangat luar biasa. Tetapi ini juga membuat kita melihat dengan ilmu teknologi, membuat kita itu was-was, membuat kita itu rasa takut. Firman Tuhan dikatakan, dengan alat-alat yang canggih, bangsa-bangsa berperang satu dengan yang lain dengan alat-alat yang mematikan ini, saudara-saudara. Manusia terancam, anak-anak Tuhan terancam, termasuk saudara dan saya terancam. Pekerjaanmu terancam, apapun yang kita buat terancam. Pelayanan kita pun, hidup kita pun terancam akibat dari hal-hal seperti ini. Lalu kepada siapa kita harus minta tolong? Tapi hari ini firman Tuhan bicara kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan menguasai alam semesta. Tuhan menguasai badai apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat bagaimana pengalaman para pelaut ini, mereka menghadapi badai yang hebat, badai yang sangat menakutkan, dan juga badai yang mematikan. Bagaimana keadaan hidup mereka ketika mereka menghadapi badai itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-26, akibat dari badai yang mereka hadapi di tengah samudra laut yang begitu besar itu. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-26, mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Badai ini mencelakakan. Badai ini membuat mereka tidak berdaya. Dan juga sebaliknya saya mau sampaikan, kadang badai ini pun membuat saudara dan saya tidak bebas. Kita terancam karena badai ini. Suatu waktu saya didatangi oleh satu keluarga jemaat. Waktu itu jam 9 pagi mereka datang di rumah, di pastori. Dan saya tanya, Bapak dan Ibu ada keperluan apa? Lalu bapak rumah tangga ini bilang begini, Bapak, sudah hampir sebulan kami rasa takut, tidak bisa keluar dari rumah. Kami sekeluarga dibayang-bayangi dengan rasa takut. Suatu waktu mereka mau coba keluar, bapak ini, dia cerita, ketika dia sudah ada di jalan, ya, dia dengan motor, saudara, tiba-tiba seekor anjing datang, melompati, menyerang dia, dan dia jatuh. Itu membuat dia lebih yakin bahwa ketakutan ini bukan sesuatu yang biasa. Dia kembali pulang. Hampir 1 bulan, dia menahan rasa takut ini. Dia seorang pegawai. Dia bilang kami tidak bisa keluar. Rasa takut ini. Mulai dari bapak ibu sampai kepada anak-anak. Mereka takut keluar. Sebab itu mereka katakan pada saat ini kami datang untuk sampaikan masalah kami. Saudara. Dan kami berdoa. Selesai berdoa. Lalu mereka katakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, kok beda ya?
Sebelum berdoa kami rasa takut itu masih mengikat kami. Setelah selesai berdoa, kok rasa takut itu hilang? Hilang. Dia berdiri dan dia jalan mondar-mandir. Tidak ada rasa takut lagi. Ketakutan itu sudah tidak ada. Saudara, ini jadi pengalaman pribadi. Dan saya katakan pulanglah dengan damai bersama dengan Tuhan. Anda dilindungi oleh Tuhan. Sampai hari ini mereka bebas. Ketakutan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena rasa takut itu sesuatu yang ditanamkan oleh iblis bagi gereja. Yang ditanamkan oleh iblis bagi orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya itu dengan realita, dengan masalah, dengan persoalan, dengan badai yang ada. Mencelakakan, menakutkan, mengkhawatirkan manusia. Membuat manusia, membuat anak-anak Tuhan. Membuat orang-orang percaya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka undur, tidak begitu banyak yang undur di hadapan Allah karena masalah-masalah seperti ini. Tetapi puji Tuhan, apapun sebesar apapun itu, hari ini firman Allah memberikan kita satu pesan yang sangat indah dan luar biasa. Gereja tidak boleh takut di dalam menghadapi badai apapun dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Saudara-saudara, dan kalau para pelaut ini digambarkan seperti anak-anak Tuhan, di mana di tempat yang dalam disampaikan di dalam ayat ini, ayat 24, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Artinya gereja, sedalam apapun masalahmu, dalam kita terlibat di dalam pelayanan, Tuhan akan semakin membuat saudara dan saya bisa melihat pekerjaan Tuhan itu, di mana di dalamnya ada perbuatan Allah yang ajaib. Dia nyatakan mujizat kepada gereja yang hidup di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dahsyatnya badai ini, kalau kita kembali pada ayat 26, badai ini ternyata menghancurkan dan mencelakakan. Kalau kita melihat hal ini dengan logika, dengan pikiran, kita akan berkata, wah ini saya tidak bisa menghadapi semua ini. Badai ternyata itu membuat hancur, membuat celaka. Itu yang pertama akibat dari badai. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-27 dikatakan, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Yang kedua, mereka diibaratkan seperti jalan hidup orang mabuk. Saya kira saudara tahu bagaimana keadaan dan kondisi seorang kalau dia mabuk. Coba kalau dia jalan. Dia jalan seperti terhuyung-huyung. Kalau kita melihat orang-orang seperti itu, dia tidak sadar secara rohani. Di dalam ayat ini juga ditekankan, orang mabuk itu hidup mereka pusing, terhuyung-huyung, tak dapat dikendalikan lagi. Kemudian di dalam ayat yang ke-27 lagi dikatakan juga mereka kehilangan akal. Kehilangan akal di sini artinya mereka kehilangan kesadaran hal yang baik. Mereka kehilangan kesadaran dan tidak tahu lagi seperti apa itu yang namanya kebenaran. Tidak sadar, kenapa? Karena mabuk. Inilah akibat dari badai. Inilah akibat dari masalah. Inilah akibat dari segala macam tantangan hidup yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena ternyata anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan.
Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan hidup. Lalu, mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Kristus? Mengapa kita harus membawa diri ini kepada Tuhan? Tentu ada alasan secara rohani. Bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Karena memang sesungguhnya Kristus itu adalah pengharapan yang sesungguhnya. Kristus itu adalah dasar dari pengharapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Dia adalah dasar dari pengharapan kita. Dan apa ada alasannya kenapa kita harus menaruh pengharapan kepada Dia? Karena Kristus itu adalah sang penguasa atas alam semesta. Membawa hidup ini pada satu pengharapan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan buat bagi setiap orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tuhan, saya menaruh harap kepadamu. Tetapi itu harus disertai dengan tindakan. Sebagai satu kenyataan bahwa benar-benar kita 100% menaruh harapanku kepada Allah. Dan itu harus dibuktikan dari tindakan kita. Dan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, pemazmur bukan hanya menempatkan dia sebagai orang yang menaruh harap kepada Allah, tetapi dibuktikan dari tindakannya kepada Allah. Kalau saudara perhatikan yang pertama, pengharapan itu dibuktikan dalam tindakan mereka. Kita melihat kalau kita baca di dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan begini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ini saudara-saudara, tindakan yang sangat sederhana, tetapi kadangkala ini susah dan sulit untuk dilakukan. Saudara, sesuatu yang sangat gampang, tetapi kadangkala ini susah dan sulit dilakukan. Pemazmur menyatakan di sini, ketika mereka menghadapi badai kehidupan ini, mereka bukan hanya sekedar menaruh harap kepada Allah, tetapi itu dibuktikan dengan tindakan. Berseru-serulah mereka. Berseru hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Saya membaca Warta Jemaat, bicara tentang kisah Elisa. Kenapa Tuhan berkenan turun tangan menolong Elisa, sementara bujangnya itu tidak percaya akan firman-Nya? Saudara, kita tahu siapa Elisa. Dari sekian banyak alasan secara rohani yang dilakukan oleh Elisa, sehingga membuat Allah bertindak menolong dia, menyelamatkan mereka dari musuh tentara-tentara Aram yang hebat. Salah satu yang dilakukan oleh Elisa adalah dia berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya kepada Tuhan saja kita menaruh harapan. Dan di dalam harapan itu harus dibuktikan dengan yang namanya berseru kepada Tuhan. Kita bukan hanya sekedar berseru
Karena memang ketika kita berseru, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ada tindakan konkret dari Allah. Allah bertindak ketika mendengar seruan mereka. Allah bertindak menyelamatkan mereka. Yang Alkitab katakan di sini, bahwa dikeluarkannya mereka dari kecemasan hidup ini. Apa yang saudara cemaskan dalam hidup ini? Masalahmu, persoalanmu, usahamu. Badai itu tidak pernah hilang. Selalu ada dan terus ada. Tetapi firman Tuhan memberikan satu jaminan. Ketika kita berseru kepada Allah, Tuhan mendengar doamu. Dia bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia juga bertindak mengeluarkan kita dari kecemasan hidup ini. Berseru kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Allah, dibuktikan dari tindakan ini. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-31 di situ disentil. Dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Artinya ada satu tuntutan dari hal menaruh harapan kepada Allah. Bukan hanya sekedar berseru, tetapi apapun yang kita hadapi, firman Tuhan katakan wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Suratan Tesalonika di situ disebutkan pasal 5 itu. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi kita bukan hanya mengucap syukur ketika kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur bukan ketika kita berhasil. Tetapi menghadapi badai sekalipun, kita hadapi dengan ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa dari Tuhan. Eucharistos. Tuhan melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Lalu apa jaminannya? Kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan yang disertai dengan tindakan dan ucapan syukur, ada jaminan Tuhan bagi setiap anak Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-30, di situ dikatakan begini, mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tuhan beri kita sukacita, amin. Ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saudara menghadapi semua apa yang ada, tidak perlu dihadapi dengan kesedihan, hadapi dengan ucapan syukur. Ada sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu yang pertama, jaminan dari Allah. Jaminan yang kedua adalah firman Allah katakan, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ada tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun saudara dan saya, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Karena Dia sang penyerta yang luar biasa itu dalam hidup kita. Penyertaannya adalah penyertaan yang sempurna. Dia tuntun kita. Dia bawa kita. Tuhan tidak pernah menuntun saudara dan saya masuk lubang. Tidak pernah. Dia tidak pernah menuntun saudara dan saya untuk mengalami sesuatu yang membuat kita mati secara rohani. Tidak. Tuntunan Tuhan adalah di dalamnya punya kekuatan dan kuasa yang hebat. Haleluya. Sekalipun kita ada di dalam badai, tapi kalau Tuhan yang tuntun jalan hidupmu, saudara dan saya, jangan khawatir. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka hadapi? Di belakang ada tentara Mesir. Di depan ada Laut Kulsum. Apa yang harus mereka lakukan? Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Tetapi seorang nabi memberikan kekuatan kepada mereka. Seorang nabi yang bernama Musa. Saudara, dia adalah seorang yang benar-benar punya ketulusan. Sehingga dengan pengharapan
dengan seruan, dengan ucapan syukur, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang Tuhan buat? Musa, angkat tongkatmu dan pukulkanlah ke air. Saudara, ketika dia pukul air itu dengan tongkat, laut terbelah jadi dua. Mereka jalan di jalan yang Tuhan bentuk. Saudara, kalau Tuhan yang bentuk jalan kita, saudara dan saya tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut. Saudara akan sampai ke seberang. Saudara akan sampai ke seberang. Amin. Saudara perhatikan ayat ini. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dia tuntun sampai ke seberang, sampai ke pelabuhan yang kita harapkan. Haleluya. Gereja tidak perlu sedih dan tidak perlu berkecil hati. Haleluya. 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 Ini jaminan Tuhan bagi orang yang menaruh harap kepada Dia. Sekarang, apa yang menjadi masalahmu? Kita digambarkan seperti para pelaut yang semakin jauh ke tengah samudera, semakin dalam masalah badai semakin hebat. Para pelaut ini mengandalkan kekuatan diri mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Saudara, hanya ada satu kekuatan kita, yaitu Tuhan pencipta. Dialah pengharapan kita yang sesungguhnya. Saudara dan saya, seperti apapun dunia ini yang menghantam kehidupan rohani saudara dan saya, kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara, kita tidak salah menaruh pengharapan. Di dalam ayat ini, di situ dikatakan bahwa Tuhan buat badai itu diam. Apakah saudara masih ingat bagaimana Yesus ketika murid-muridnya dihantam badai yang hebat. Yesus datang dan Yesus menghentikan badai itu. Saudara, Kristus kita, Yesus kita, pengharapan yang begitu luar biasa. Ketika kita menghadapi badai, jangan keluar dari iman. Jangan tinggalkan iman. Sebab kadang-kala badai ini membuat kita putus asa. Tetapi Tuhan bilang tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika menghadapi badai, dia katakan puji Tuhan. Di dalam pelayanan ada badai, dia cuma katakan puji Tuhan, aku bersyukur, jalan terus. Semakin dalam, mungkin semakin besar bahayanya. Tapi sebesar apapun bahaya itu, pertolongan Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini membawa saudara dan saya semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dunia akhir zaman ini tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan dan kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan pemain musik satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Itulah sebabnya ketika Tuhan izinkan kita mengalami badai, ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang bisa membuat celaka, yang bisa membuat kita hancur, yang membuat kita kehilangan kesadaran. Tetapi pagi hari ini kita boleh mendapatkan satu jalan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa melihat pertolongannya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan bisa melihat pertolongannya, kemurahannya. Dan ketika kita tahu mengucap syukur, hal-hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Persoalanmu
serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah